Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat Pagi. Ada tulisannya nih, Miss ini punya masker merah putih, ada tulisannya. Nih tulisannya Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Ini 76 tahun Indonesia merdeka ya. Wah, kemarin sengaja nih guru-guru yang di homeschooling beli barang-barang nih, membeli sekolah beli untuk semua guru supaya kita merayakan 17 Agustus ini sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia ke-76 ya. Nah, anak-anak, sebelum kita dengerin firman Tuhan kan Miss Tini udah ceritain dulu ya waktu Miss Tini dalam perjalanan ke Cianjur itu Miss Tini ceritain tuh tentang seseorang ya, tentang ibu dari Samaria itu, dan Miss Tini udah janji mau lanjutin lagi ceritanya apa yang terjadi dengan perempuan itu, apa yang terjadi dengan ibu yang ada di Samaria ini. Nah, sebelum kita dengerin cerita firman Tuhan, kita akan berdoa dulu ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan mengasihi kami. Tuhan Yesus sudah menghapus dosa kami. Tuhan Yesus sudah memberi kesehatan, semuanya karena anugerah Tuhan. Sekarang sebelum kami belajar, kami mau belajar firman. Biarlah firman Tuhan menuntun hidup kami, menolong kami semuanya. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, kemarin kan udah dikasih tahu ya sama Tuhan Yesus itu bahwa Tuhan Yesus itu adalah air kehidupan, air yang memberikan hidup. Kalau minum air hidup ini nggak akan haus lagi selama-lamanya. Nih, Miss ini bawa air biasanya ditaruh di sini untuk dimasukin ke gelas, nanti diminum biar seger gitu ya. Nah, anak-anak, lalu waktu itu kan si ibu ini kebingungan ya, apa sih maksudnya air kehidupan? Lalu Tuhan Yesus tanya ke ibu itu. Pertanyaannya masih ingat ya? Coba kata Tuhan Yesus kepada ibu dari Samaria ya, ibu bacain dari Alkitabnya. Coba kamu panggil suami kamu gitu ya. Kata Yesus kepadanya. Coba panggillah suamimu dan suruh datang ke sini. Ibu itu kan ibu yang tidak baik ya. Ibu yang tidak baik, yang ganti-ganti pacar, ganti-ganti suami. Terus mereka itu tidak menikah. Jadi ibu ini adalah ibu yang sangat berdosa anak-anak. Yang sangat berdosa, dianggap sangat berdosa pada waktu itu karena dia itu wanita tunas asusila ya. Jadi dianggap wah ini mah perempuannya nggak benar gitu ya. Nah, anak-anak, waktu ditanya sama Tuhan, kamu panggil suaminya, ibu ini mengatakan bilang seperti ini, yang di rumah aku tuh bukan suami saya nggak punya suami, Terus Tuhan Yesus bilang, betul kata kamu gak punya suami. Yang di rumah sekarang juga bukan suami kamu katanya. Wah, berarti wanita ini adalah, ibu ini adalah ibu yang sangat asusila. Ya, tidak memiliki nilai-nilai yang baik anak-anak. Ya, walaupun dia itu, makanya dia itu kalau pergi cari air atau mau menimba air, dia perginya siang hari supaya nggak ketemu orang-orang. Karena dia itu sangat berdosa dan sangat tidak baik hidupnya. Anak-anak kita juga sebenarnya sama. Kita semua tuh berdosa anak-anak. Walaupun mungkin dosa anak-anak kita anggap, Bu Tini anggap Bu Tini mah dosanya cuma sedikit. Paling juga marah-marah gitu. Atau enggak Bu Tini paling juga kesel gitu. Atau enggak ngambil barang sesuatu yang kecil gitu ya. Paling juga itu dosanya kecil. Oh, anak-anak di hadapan Tuhan itu ya nggak ada dosa yang kecil, dosa yang besar tuh nggak ada. Kalau udah dosa ya dosa. Dosa itu harus mendapat hukuman. Tapi kita bersyukur kalau kita setiap berdosa harus dihukum. Waduh, kita semuanya pasti jadi orang-orang terhukum anak-anak. Tapi kita bersyukur karena ada Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Sehingga kita yang harusnya dihukum karena dosa-dosa kita dibebaskan. Sama seperti Indonesia, merdeka, dibebaskan dari penjajah, jadi merdeka. Nah, kita juga sama, dimerdekakan dari kuasa dosa, dari kutuk dosa.
Sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mendapat keselamatan, anak-anak. Nah, anak-anak, jadi ya si perempuan ini juga mulai mikirin, oh gitu ya, oh ternyata Tuhan Yesus itu sayang sama saya. Ya, dia mau kasih air hidup. Air hidup itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang sudah mati di atas kayu salib. Kalau waktu zaman sama perempuan ini belum mati, tapi percaya bahwa suatu hari dia akan menghapus dosa. Nah, kamu mau nggak kasih minum? Perempuan ini ternyata jadi percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, anak-anak. Ya, wah waktu perempuan ini ngerasa, wah ini kayaknya Mesias deh. Dia pulang ke kampung, anak-anak. Dia pulang ke desanya, ke kampungnya, terus dia teriak-teriak. Ayo, ini penduduk, ayo teman-teman. Kita lihat itu di sumur. Di sumur ada seseorang yang luar biasa. Orang-orang bingung ya, ini kok perempuan ini kok berani ya manggil-manggil kita. Itu ada orang, di sana itu ada seseorang. Ibu Tini bacain ya, di ayat Yohanes pasal 4 ayat 29. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus? Kata perempuan ini ya. Kristus itu adalah Mesias yang ditunggu-tunggu oleh semua bangsa Israel. Kenapa Tuhan Yesus itu ditunggu-tunggu? Karena Tuhan Mesias itu adalah juru selamat. Jika itu berharap sekali ketemu Mesias datang untuk menyelamatkan mereka. Waktu itu menyelamatkan mereka dari penjajahan Roma. Nah, anak-anak, perempuan ini kenapa bisa datang ke orang-orang berani, anak-anak? Karena dia punya sikap hati. Sikap hati apa, anak-anak? Ini sudah nih. J, nih, lihatin ya. Nih, Bu Tini udah tulis J, U, nih, J, U. Apa nih sikap hatinya? J, U, J, pindahin, biar kelihatan semua ya. Nanti anak-anak lihat ya, sikap hatinya apa dia sampai berani dan dia akhirnya bertemu dengan Tuhan Yesus, bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. J, U, nih. Waduh, jatuh. Bentar ya, jatuh. Nih. Terus R. Jadi apa dibacanya anak-anak? J-U-R nih. Kayak kita punya tangan, ada 5 jari. Jarinya ditempelin. Yang pertama kita tempelin ini. J. Yang kedua kita tempelin U. Yang ketiga kita tempelin lagi J. Yang keempat kita tempelin U. Yang kelima kita tempelin R. Nih kalau dibaca jadi dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas dibacanya jujur. Ya, Bu Tini sekarang tempelinnya di sini deh. Biar nempel ya di kertas aja ya. Nah, jadi perempuan Samaria ini jujur. Dia ngaku sama Tuhan Yesus tadi. Tuhan, yang di rumah aku teh bukan suami aku. Lalu Tuhan Yesus bilang, oh iya betul itu bukan suami kamu yang di rumah itu. Dia jujur di hadapan Tuhan. Lalu dia juga sama anak-anak. Dia juga ngomong ke seluruh penduduk desa bahwa dia itu sudah bertemu Mesias yang ngasih tahu dosa-dosanya. Wah, anak-anak ya yang ngasih tahu semua dosa-dosanya. Nih, waduh ini salah nempel Bu Tininya ya, tapi nggak apa-apa nih. Bu Tini liatin dulu nih ke anak-anak. Biar anak-anak juga jadi tahu apa itu tulisannya. Nih, jujur ya. Wah, kebalik urutannya, jujur ya. Jadi anak-anak, mari kita belajar seperti perempuan ini. Walaupun perempuan Ibu Samaria ini penuh dosa ya, tapi dia jujur di hadapan Tuhan bahwa yang tinggal dengan dia itu bukan suaminya. Dan dia itu benar-benar jujur anak-anak. Ya, jujur. Tuh, jujur anak-anak. Dia kasih tahu Tuhan, yang tinggal sama aku tuh bukan suami aku. Dia jujur. Lalu waktu dia pulang ke kampungnya itu dia bilang,
Ada seseorang yang ngasih tahu semua dosa-dosa saya. Dia juga ngaku kepada orang bahwa dia itu orang yang berdosa. Dia ngaku kepada penduduk desa itu bahwa dia orang yang berdosa. Nah, anak-anak, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, Bu Tini bacain ya. Nih, Bu Tini bacain 1 Yohanes 1 ayat 9. Ini ayat yang terkenal sekali, anak-anak. Bu Tini bacain ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kalau anak-anak melakukan pelanggaran, kita semua melakukan pelanggaran, kita jujur kepada Tuhan. Ya, kita minta kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku. Tadi aku nyontek Tuhan. Tuhan itu mengampuni kita. Karena dia sudah mati di atas kayu salib. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia mau kita semua anak-anaknya suatu hari ketemu dia di surga anak-anak. Ya, suatu hari. Mungkin waktunya gak barengan. Mungkin Bu Tini dulu yang pulang ke rumah Bapa di surga. Mungkin siapa dulu. Tapi kita percaya ketika kita percaya Yesus, kita akan diselamatkan. Dan kalau kamu melakukan pelanggaran, kalau kita melakukan pelanggaran, jujur di hadapan Tuhan. Kalaupun misalnya anak-anak melakukan pelanggaran, juga anak-anak harus belajar jujur kepada orang tua. Kalau orang tua bilang, ini siapa yang numpahin air? Adik mah, padahal bukan adik. Kakak mah, padahal bukan kakak. Kita harus belajar untuk jujur. Ya, kita harus belajar untuk jujur anak-anak ya, untuk jujur. Untuk jujur, untuk belajar mengakui kalau salah yang aku salah. Kalau benar ya harus ngaku benar, ya. Perempuan yang tadi yang Samaria itu walaupun dia hidupnya dalam dosa, waktu Tuhan Yesus tanya, dia jujur. Bukan Tuhan, yang tinggal sama aku itu bukan suami kamu kan? Tuhan, aku nggak punya suami. Itu benar, dia nggak punya suami. Walaupun dia tinggal sama laki-laki, tapi itu bukan suaminya dan dia jujur di hadapan Tuhan. Dia mengaku akhirnya bahwa Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat, Sang Mesias. Nah, apa yang terjadi anak-anak setelah ibu ini mengalami ketemu Tuhan Yesus? Waktu dia cerita kepada orang-orang, apa yang terjadi? Orang-orang sekampung itu anak-anak jadi percaya Yesus. Gara-gara ibu ini ceritain. Dan gara-gara ibu ini jujur. Dia bilang kepada orang-orang, itu ada Mesias, ada orang yang tahu semua dosa-dosa saya. Padahal selama ini dia menyembunyikan dosanya, disumputin. Jangan ada yang tahu, jangan ada yang tahu. Tapi sekarang dia bilang, ada yang kasih tahu bahwa saya itu orang berdosa. Dia ngomong ke orang-orang bahwa saya itu orang berdosa. Dan banyak orang datang akhirnya sama Tuhan Yesus. Lalu di ayat 39 dikatakan ya. Dan banyak orang Samaria di kota itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi mari anak-anak ya, belajar jujur supaya hidup kita menjadi kesaksian buat banyak orang-orang ya. Dan orang-orang juga jadi suka sama kita kalau kita menjadi anak yang jujur. Sekian anak-anak renungan dari Bu Tini. Selamat belajar dan salam merdeka ya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kita akan terus berdoa buat Indonesia supaya bisa mengatasi sekarang, kalau dulu mengatasi penjajah, sekarang mengatasi virus COVID-19. Ya, kita berdoa ya. Mari anak-anak kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah kami belajar jujur, kami belajar terbuka, supaya kami bisa terus melihat kebaikan Tuhan Yesus. Ampuni kalau ada dosa, pelanggaran, mungkin kami malas, kami suka bohong, kami suka melawan orang tua, ampuni kami Tuhan. Kami tidak mau mengerjakan tugas-tugas kami mohon ampun juga. Kami nyontek, kami mohon ampun kepadamu Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf, semua menteri-menteri, DPR, Tuhan Yesus yang memberkati seluruh pemerintahan, sampai kepada lurah, sampai kepada gubernur, bupati, camat, lurah, RW, RT. Tuhan berkati, supaya mereka bisa bekerja sama menangani COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong juga kami, supaya kami taat dan melakukan protokol kesehatan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat belajar anak-anak. Jangan lupa ya. Ayo kita jujur. Terima kasih Bu Tini. Sama-sama. Sampai nanti ya. Tetap semangat ya. Miss. Tetap semangat. Hati-hati.